saya Nesya, saya selaku host kali ini. Selamat datang di podcast SMP Wisata Sanur. Katanya nggak kenal maka nggak sayang, mari kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Halo Bu. Halo Nesya. Boleh nih perkenalan diri dulu supaya saya bisa sayang nih sama Ibu. Oh tentu saja boleh. Jadi perkenalkan nama saya Ida Krisnari. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala SMP Wisata Sanur. Jadi Nesya bisa panggil saya Ibu Dayu bisa. Ibu Dayu. Ibu Dayu sudah menjabat di SMP Wisata Sanur sebagai kepala sekolah ya. Udah dari tahun berapa nih Bu? Baru nih. Baru Jadi banget. bulan Juli tahun 2022. Jadi belum genap setahun nih. Iya belum kenal setahun tapi benar-benar kelihatan banget ya perubahan SMP Wisata Sanur benar-benar berkembang banget sekarang ya. Keren banget Bu Dayu. Jadi apa namanya? Mulai belajar jadi untuk menjadi seorang pemimpin ya. Keren banget. Kalau sebelum menjadi kepala sekolah, Ibu dulu sempat mengajar juga atau bagaimana? Saya mengajar di SMP Wisata Sanur itu mulai tahun 2007 sebagai guru IPA. Kalau dihitung tahun sekarang berarti ada 17 tahun ya? Iya, betul Udah sekali. lama banget itu 17 tahun kayak umur remaja. Iya, sebelumnya juga saya sempat mengajar di SD 1 Panjer, SD 1 Panjer dan SD 12 Sanur. SD 12. Lalu Itu tetap gimana? ngajar di sini. Itu double job. Oh, waktu double itu. job. Ya keren banget. Gimana cara ngaturnya waktunya? Nah, itu pintar-pintar memanage waktu ya. Keren Jadi banget. paginya ngajarnya di sini di SMP Wisata. Lanjut ada shift siang di SD 12 jadi guru kelas 5 waktu itu. Oh, guru kelas 5. Iya. Keren banget. Terus dulu udah sempat menjadi guru, sekarang menjadi kepala sekolah, keren banget. Gimana cara pandang Ibu terhadap siswa zaman dulu dan zaman sekarang? Gimana sih gambaran siswa zaman dulu? Oke, pendidikan itu kan bersifat dinamis ya. Terjadi perubahan dari zaman ke zaman dan kita memang harus mengikuti perubahan tersebut. Ya otomatis dari cara mengajar. Nah, kalau dulu namanya teacher center. Jadi pendidikan itu berpusat pada guru. Di guru yang ngajar. ya, guru sebagai sumber pembelajaran ya. Jadi alat kerja dulu guru zaman dulu itu papan tulis hitam dan kapur putih itu alat kerjanya. Medianya ya media memang benar-benar aslinya seperti itu. Apapun yang dikatakan oleh guru ya jadi siswa itu percaya menurut. Nah jadi Kalau dari sikap itu gimana sih? kalau siswanya? dari sikap kalau sikap ya guru itu datang ke kelas dengar suara sepatunya kletok-kletok aja siswanya udah takut. Nah, takut ya, nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang kayaknya tetap diem malah bercanda kan Jadi sama kita guru harus juga. fleksibel juga ya. Jadi guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik, sebagai teman siswa. Itu perbedaannya. Sekarang student center. Jadi guru sebagai fasilitator ya. Jadi anak-anak bisa mendapatkan informasi pembelajaran dari manapun dia. Buku-buku sudah banyak dari internet, Google, ya seperti itu. Tidak hanya berpatokan kepada guru sebagai sumber belajar. Itu perbedaan yang sangat mendasar sih. Kalau Saya. dari cara mendidik zaman dulu tuh kayak gimana juga? Disiplin yang utama. Disiplin. Ya. Keren banget berarti. Anak-anak kalau telat biasanya apa yang dilakukan ibu guru-guru gitu juga? Kalau zaman dulu cuman bedanya nggak ada yang laporin ya, orang tua dan siswa itu nggak ada yang laporin. Nggak bikin PR, bisa berdiri di pojokan kelas itu sampai jam pelajaran terakhir. Sampai jam pelajaran terakhir. Terus biasanya mau jerang nggak sih muridnya kayak gitu tuh? Tapi muridnya itu ya nggak ngelawan guru, buktinya. Keren berarti tetap disiplinnya. mengikuti apa yang guru katakan gitu. Bener sekali, ya. Terus kalau perbedaan dari cara kesulitan apa sih yang biasa terjadi waktu mendidik anak zaman dulu sama anak zaman sekarang? Oke, Ada nggak sih kesulitannya mungkin? Kalau saya sih ya, misalnya sebenarnya kesulitan ya dalam mendidik itu kan tergantung dari cara kita mengajar dan mentransfer informasi kepada siswa ya. Jadi kalau kita memang mentransfer informasinya bagus, nah siswanya tidak hanya nurut sih ya. Kalau dulu kan penurut ya. Ya. Perkalian misalnya nggak hafal itu nggak boleh masuk kelas ya. Kita pakai penggaris panjang gitu. Saya yang menerima didikan zaman dulu ya. Tapi kalau saya mendidik tidak seperti itu ya. Jadi kalau saya jadi guru sih sudah di zaman yang sudah ada perubahan modern. Saya yang dididik seperti itu.
tapi anaknya juga menjadi disiplin dengan cara seperti itu gitu. Iya, Ya. saya merasakan disiplin waktu, disiplin dalam pekerjaan itu ya semua dari guru-guru saya dulu yang memang mendidik saya. Karena banyak perbedaan dari juga sikap, juga karakter anak-anak, itu gimana sih? Bagaimana kita menanggulangi hal tersebut? Karena banyak kan kita lihat perbedaan-perbedaan dari sikap dan karakter anak-anak. Gimana caranya yang baik agar anak-anak itu juga mengerti kita gitu. Oke. Kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, guru itu harus lebih kreatif dan inovatif. Ya dia memberikan tugas ya tidak seperti zaman dulu yang mencatat kayak gitu ya, meringkas ya. Jadi masih bisa memberikan tugas-tugas seperti membuat video pembelajaran. Intinya membuat tugas yang anak-anak suka senangi gitu ya. Iya. Tidak membuat pelajaran itu menjadi asik kayak gitu. Iya, lebih menyenangkan. Misalnya dikasih project, siswa itu bisa bekerja sama dengan tim. Dia mempunyai ide yang mesti dia keluarkan ya. Tidak mesti gurunya yang berpatokan seperti Ya itu. biar kita juga bisa berpikir kritis, langsung mencari ide-ide yang baru dan inovatif gitu. Iya. Oke, dari perbedaan kurikulum juga mungkin nggak sih jadi faktor gitu kan? Kurikulum dulu saya sempat dengar ada kurikulum KTSP berubah menjadi kurikulum K13 dan sekarang beberapa siswa itu menggunakan kurikulum Merdeka. Mungkin nggak sih kurikulum itu menjadi salah satu faktor perbedaan antara sikap kayak gitu? Ya, mungkin itu berpengaruh ya. Jadi kalau dulu guru itu pembuatan RPP bisa banyak ya. Kalau sekarang ada RPP 1 lembar seperti itu. Ya, dari sistem kurikulum yang Merdeka Belajar sekarang kita ada project-project yang itu membuat siswa menumbuhkan ide-ide kreatif. Dia bisa mengeksplor apa kemampuan dia, apa yang mereka senangin. Semakin mencari hal-hal yang baru yang viral dan bisa dipelajari untuk dikembangkan lagi gitu untuk kedepannya. Iya, betul sekali. Jadi seperti ya ini apa namanya Bapak pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan semboyannya Ingarso sing tulodo, Imadio Mangunkarso tutwuri handayani. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus bisa menjadi toladan, yaitu di tengah kita memberikan semangat dan sebagai pendorong untuk siswa. Jadi kita harus mendorong siswa itu untuk lebih kreatif, lebih maju. Untuk pendidikan kita saat ini, menurut gambaran Ibu, pendidikan kita saat ini tuh kayak gimana? Mungkin udah bagus atau kurang? Ya, kalau dibandingkan dengan di luar negeri mungkin kita memang jauh dari teknologi, tapi saat ini pendidikan sudah di Indonesia sudah mulai membaik ya istilahnya, apalagi dengan kurikulum yang baru. Seperti Mas Menteri ya, Mas Nadiem Karim mengatakan ya kita harus mulai mencoba. Mengikuti. Iya, kalau kita tidak mencoba kita tidak tahu. Iya, betul. Ya. Jadi apapun perkembangan teknologi, perkembangan zaman, Kita harus bisa ya, fleksibel sama apa yang terjadi gitu. Ya, betul sekali. Nah, hari ini kan hari pendidikan Ibu. Ada nggak sih pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Adayu untuk siswa-siswa atau para remaja di luar sana untuk kedepannya? Oke. Jadi bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2023, kami SMP Wisata Sanur mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.